Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Destianti Hidayat dengan NIM 2410040012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori belajar konstruktivistik pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kira-kira teman-teman penasaran gak sih mengenai teori belajar konstruktivistik? Simak baik-baik ya videonya. Jadi, teori konstruktivistik ini adalah teori belajar yang berfokus pada pembangunan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik secara mandiri yang difasilitasi oleh tenaga pendidik melalui rancangan belajar serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh peserta didik. Dan pada teori ini ada salah satu pakar yang berpendapat, yakni ada John Dewey. John Dewey berpendapat bahwa pendidikan seharusnya menjadi proses sosial yang berusaha untuk menghubungkan pengalaman siswa sebelumnya dengan informasi yang baru diperoleh. Pada teori ini juga terdapat ciri-ciri loh teman-teman. Ciri-cirinya ini ada 4, yaitu pertama, ada lebih berpusat terhadap keaktifan peserta didik. Lalu yang kedua, bersifat otentik dan situasional. Yang ketiga, mendorong kembang minat peserta didik pada pengetahuan umum maupun lama. Dan yang terakhir, ada berinteraksi sosial. Adapun beberapa keunggulan yang dapat kita peroleh dari teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, peserta didik akan jauh lebih inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Lalu yang kedua, peserta didik menjadi lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Lalu yang ketiga, mencari tahu dan mengembangkan minat pada konteks pembelajaran. Yang keempat, adanya proses perubahan lebih baik pada peserta didik. Yang kelima, guru lebih mudah mengasah kognitif dan afektif pada peserta didik. Yang terakhir, peserta didik dapat mengubah informasi baru ke dalam versi yang lebih mudah diingat. Selain keunggulan, pada teori ini juga terdapat kelemahan yang akan kita peroleh, yakni 1. Tahapan struktur materi yang kurang jelas. Kedua, ada kemungkinan adanya ketidakcocokan dalam metode pembelajaran ini, serta interaksi bagi beberapa peserta didik. Lalu yang terakhir, guru kesulitan mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap-tahap mengimplementasikan teori belajar konstruktivistik. Pada tahap ini terdapat 4 tahapan, yakni yang pertama ada eksplorasi pengetahuan awal, yang kedua ada penyelidikan dan penemuan, yang ketiga ada penjelasan dan penguatan, lalu yang terakhir ada aplikasi konsep. Nah teman-teman, jadi gimana penjelasan mengenai teori belajar konstruktivistik yang tadi aku sebutin dan aku jelaskan tadi? Kalian semua sudah paham apa belum? Semoga kalian paham ya. Tapi sebelum aku pamit, kalian harus tahu pada teori belajar konstruktivistik ini juga terdapat tantangan loh. Apa aja sih tantangannya? Yuk kita simak sebentar lagi. Pada teori ini juga terdapat beberapa tantangan loh teman-teman, yakni ada yang pertama perubahan kurikulum, yang kedua lingkungan belajar, yang ketiga keterbatasan SDM, yang keempat ada keterbatasan siswa, dan yang terakhir ada waktu untuk mempersiapkan metode pembelajaran. Nah teman-teman, sekian penjelasan dari aku mengenai teori belajar konstruktivistik. Apabila ada kekurangan, mohon maaf ya. Dan terima kasih kalian sudah menyimak videonya sampai akhir.
Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.